dipahami juga. Sama istilah bahasa Inggrisnya jangan lupa ya. Jadi karakteristik jasa yang pertama itu intangibility, itu jasa tidak dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dan dicium. Jadi intinya intangible itu nggak berwujud, jadi kan nggak ada wujud nyatanya. Kayak misalnya ke dokter, jasanya apa? Nggak nampak kan, karena kita diperiksa sama dokter. Nah, itu karakteristik jasa yang pertama, intangibility. Oke. Terus habis itu, iya nggak apa-apa mbak. Karakteristik jasa yang kedua itu inseparability. Jadi tidak bisa dipisahkan antara konsumsi dan produksi. Kenapa? Kok produksi dan konsumsi tidak bisa dipisahkan? Ini bisa kasih contoh nggak? Kenapa kok konsumsi dan produksi tidak bisa dipisahkan kalau di jasa? Loh, kenapa konsumsi dan produksi tidak bisa dipisahkan? Ya, jadi memang pada saat si produsen itu memproduksi jasanya, si konsumen itu harus ada di situ, harus harus juga mengkonsumsi jasa yang diberikan, produknya dikonsumsi. Kayak itu contohnya Mbak Ami benar, kayak tukang cukur harus berhadapan langsung antara tukang cukur sama konsumennya. Kalau konsumennya nggak di situ, terus apa yang dicukur? Kursi cukurnya. Nah, makanya itu karakteristik jasa yang membedakan antara jasa dan barang. Di konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan. Itu karakteristik yang kedua. Terus yang ketiga itu perishability, itu kapasitas jasa yang tidak digunakan pada satu waktu tidak dapat disimpan untuk masa yang akan datang. Itu perishability, jadi tidak dapat disimpan. Ada yang bisa kasih tahu contohnya? Kenapa kok dia nggak bisa disimpan? Kalau barang kan bisa disimpan. Misalnya kita nyetok makanan untuk dijual 15, tapi hari ini cuman laku 10, berarti kan masih ada sisa 5. Nah, 5 ini besoknya masih bisa dijual besok kalau bukan makanan yang harus langsung dimakan ya. Misalnya kayak jajan-jajan jajan anak yang dibungkus kayak ciki-ciki gitu kan masih bisa dijual besoknya. Nah, tapi kalau di jasa itu nggak bisa. Contohnya gimana kalau di jasa? Perishability. Jadi kapasitas jasanya tidak digunakan, tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Contohnya, kenapa periksa ke dokter?
Kurang tepat, Mbak Ami. Bukan karena harganya. Bukan. Yang bisa kasih contoh? Biasanya yang siapa dilakukan saat dokter memberi pengobatan saja. Bukan, Mbak. Bukan itu maksudnya. Masuk barang yang mudah rusak. Enggak, Mbak. Jasa kan nggak ada wujud barangnya. Terus gimana rusaknya? Saya yang bisa kasih contoh, perishability. Gimana? Alhamdulillah. Iya, jasanya hilang. Ini contohnya gimana? Tidak dapat disimpan. Kenapa kok bisa jasanya hilang? Bukan. Tiket pesawat bisa dinikmati 1 kali saja, Mbak. Bukan itu. Ya ini, perishability ini loh, kapasitas jasa yang tidak digunakan pada satu waktu tidak dapat disimpan untuk masa akan datang. Contohnya apa? Bisa kasih contoh, enggak? Mana? Nggak ada yang bisa? Pak Pos. Kenapa Pak Pos, Mbak? Kenapa tukang potong rambut? Ada apa dengan mereka? Hampir, Mbak Ami. Udah? Ada lagi yang mau jawab? Nanti